salah satu perdebatan dan pertanyaan abadi yang banyak ditanyakan oleh orang-orang Kristen dimanapun, mau di Indonesia, di Jakarta, kota besar, kota kecil, atau seluruh dunia, saya rasa adalah tentang mendengar suara Tuhan. Nah, ada begitu banyak orang-orang pengen banget dengar Tuhan berbicara, apa suaranya, apa kehendaknya. Tapi kalau kita mau bicara kenyataan, yang tidak mendengar itu sepertinya jauh lebih banyak daripada mereka atau orang-orang yang peka akan suara Tuhan. Nah, mari kita bahas tentang hal ini. Yuk, gimana? Ya, saya akan coba jawab, tapi agak sedikit melingkar ya. Jadi, satu level di atas pertanyaan ini. Saya mau coba jelaskan begini, bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen, seperti segitiga ini, punya tiga sisi. Tiga sisi, 1, 2, dan 3 yang sebelah sini. Sisi pertama yang sebelah sini kita sebut sisi subjektif. Kekristenan dimulai sebagai pengalaman. Pengalaman orang dengan Tuhan. Pengalaman kita sendiri. Iya, jadi Musa bertemu dengan Tuhan, kan nggak ada presiden sebelumnya. Murid-murid berjumpa dengan Tuhan Yesus. So, ini dimulai sebagai pengalaman subjektif. Gitu. Tidak ada presiden sebelumnya, mereka tiba-tiba sadar bahwa mereka berjumpa dengan Tuhan. Nah, tapi setelah itu, semua pengalaman ini ditulis. Dan tulisan ini diverifikasi sebagai sesuatu tulisan yang jauh di atas daripada tulisan-tulisan yang lain. Kalau nggak salah kita pernah bahas ini sebentar juga ya. Alkitab sebagai tolok ukur yang objektif. Tolok ukur yang objektif dari pengalaman subjektif kita. Seperti kita bilang, dari mana saya tahu bahwa Pangeran Diponegoro itu ada? Dari mana saya tahu George Washington itu ada? Dari mana saya tahu Horatio Nelson itu ada? Karena ada yang nulis. Ya, ada sejarahnya. Ada sejarah. Nah, ini adalah yang kita sebut aspek objektif dari iman Kristen. Apa yang tertulis di dalam Alkitab, itu kita tahu ini adalah firman Allah yang beda dengan tulisan-tulisan lain. Ya, harus jadi patokan ke sana juga Alkitab. Ya, tadi sekarang kita lihat ke pertanyaan yang tadi disampaikan. Bisakah seseorang mendengar suara Tuhan? Ini masalahnya bukan apakah seseorang mampu mendengar suara Tuhan, tetapi apakah Tuhan mau untuk orang mendengar suaranya. Dan di sini kita udah lihat pengakuan Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 10 berkata, "My sheep hear my voice." Domba-dombaku akan mendengar suaraku. Itu Tuhan yang mau. Gitu ya. Dan kita lihat Tuhan sendiri yang memperdengarkan suaranya kepada Adam ketika Adam jatuh dalam dosa. Kita melihat bahwa ini yang Tuhan mau. Jadi masalahnya bukan manusia bisa apa enggak. Begitu. Terus yang ketiga, ialah yang kita sebut aspek kolektif di dalam iman Kristen. Subjektif, objektif, kolektif yang ketiga. Nah, ingat, kita diselamatkan bukan cuma urusan pribadi kita dengan Tuhan. Kita diselamatkan, kita dipindahkan dari kehidupan yang lama dan dari ikatan-ikatan yang lama. Ties. Kita dipindahkan ke dalam tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus ini udah lama umurnya. Mulai dari kelahiran gereja di kitab Kisah Para Rasul pasal 2, udah 2000 tahun gitu ya. Dan mereka, bapak-bapak gereja, kemudian hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan sampai kontemporer 100-200 tahun. Orang-orang yang mendahului kita. Yang mendahului kita. Mereka punya pengalaman dengan Tuhan. Dan kita bisa belajar dari mereka dan bercontoh. So, jadi 3 hal ini ya. Subjektif, objektif, dan kolektif ini adalah sesuatu yang kita harus pegang. Satu paket. Satu paket. Pengalaman kita sendiri, pengalaman dari orang-orang di masa lalu, dan juga firman yang harus kita baca. Iya. Ini yang kita pegang, menjadi pegangan standar. kita dasarnya. Atau mungkin saya boleh cerita sedikit secara pribadi ya, secara pengalaman saya pribadi karena bakat dan panggilan dan talenta yang Tuhan beri. Saya suka belajar Alkitab, saya suka belajar bahasa-bahasa, saya suka belajar sejarah. So, jadi bagi saya aspek objektif sama yang aspek kolektif ini saya seneng gitu. Saya seneng belajar tentang hal itu. Objektif dan yang kolektif. Tapi kadang-kadang kalau saya nggak hati-hati, saya kehilangan aspek yang subjektif. Saya sendiri nggak pernah ambil waktu untuk dengar suara Tuhan berbicara pada saya. Saya nggak pernah ambil waktu untuk mendengarkan Tuhan, saya salah di mana ya, atau kemana yang arahkan dong kehidupan saya. Kalau nggak ada aspek itu yang berkembang, saya rasa kehidupan kekristenan kita akan jadi kering. Ya. Jadi boleh dibilang bahwa mendengar suara Tuhan itu bisa lewat dari apa yang kita baca atau pada waktu kita mempelajari firman Tuhan, dan juga pada waktu kita mempelajari orang-orang yang ada sebelumnya. Tapi juga Tuhan bisa bicara secara personal yang didapat waktu kita doa cari Tuhan, kita nyembah Tuhan, begitu ya.
So jadi 3 itu harus dijaga. Kalau enggak kita nggak seimbang. Iya. Tapi kenapa buat orang yang satu itu sepertinya begitu gampang dapat suara Tuhan gitu. Ada yang katanya secara audible, ada yang lewat mimpi. Nah, tapi yang lain kan secara jumlah juga tidak sedikit yang udah coba mati-matian cari, suaranya nggak ada. Terutama kalau lagi kejepit loh. Kalau lagi kepepet cari Tuhan nih, cari Tuhan lu maunya apa? Mau gua begini atau begitu? Itu kan biasa jarang dijawab. Soal jodoh, tanya jodoh saya yang mana? Mungkin yang 1000 yang nanya, yang dijawab cuma 1 atau 2. Jadi kita pakai prinsip yang ini ya, kehendak Tuhan untuk menyatakan dirinya melalui suaranya, macam-macam ini, bisa suara audible, bisa mimpi, bisa waktu kita baca Alkitab atau baca buku yang lain, lewat orang sekitar, lewat itu dari pihak Tuhannya. Tapi dari pihak manusianya ialah kita harus merespon dengan kerinduan dan melatih diri kita. Sebagai contoh, kalau kita tidak pernah mengambil usaha untuk menenangkan suara-suara yang ada di dalam kehidupan kita dan mendengarkan suara Tuhan, susah. Karena Tuhan tidak akan tulis itu dengan jelas gitu. Ini adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang ateis. Well, if God exists, why doesn't He make Himself more known? Kalau Tuhan ada, kenapa Dia nggak menyatakan dirinya dengan lebih jelas? Pertanyaannya, semua yang Tuhan nyatakan tentang dirinya Dia udah cukup. Masalahnya kita mau perhatikan apa tidak. Ada satu prinsip yang menarik kalau kita baca Alkitab di Perjanjian Lama, yaitu Kitab Kidung Agung, di mana sang kekasih memperlihatkan sedikit tentang keberadaannya, sedikit tentang keindahannya. Habis itu terjadi satu namanya game of cat and mouse, kucing-kucingan cari. Itu yang saya rasa Tuhan sedang lakukan. Jadi dia nggak akan segampang itu memperlihatkan dirinya dan menyatakan suaranya kepada orang yang hanya casual mencari dia. Tetapi yang harus sungguh-sungguh mencari dia. Yang berkata desperate, artinya apa? Turn off the TV, matikan ini. Kalau you nggak melatih seperti itu, saya rasa susah. Ada satu cerita. Matikan TV untuk apa? Ya, matikan TV maksud saya contoh ya. Artinya, jangan pikiran kita dipenuhi dengan macam-macam yang lain, diperlukan dengan suara-suara yang ada di dunia ini. Udah gitu kita tanya, Tuhan kapan ngomongnya? You never make room, lu belum pernah bikin ruangan. Di kepala kita udah penuh berita macam-macam. Berita macam-macam dan keinginan kita sendiri. Ada satu ilustrasi kecil yang saya dengar awal sekali ketika saya belajar Alkitab. Ada seorang pengusaha, let's say banker lah gitu ya. Dari kota New York City, kota besar, metropolitan, galuh riuh gitu ya. Satu kali dia lagi nggak tahu kemana, jalan-jalan ke Indian Country. Indian Country itu mungkin kalau yang kenal Amerika ya, North Dakota itu jauh di utara, yang North Dakota di Indian Reservation, dia liburan. Ada seorang Indian tua yang nemenin dia jadi guide, nuntun, ngelihat air terjun segala macam. Dan malam-malam mereka berkemah. Wah lu, si banker dari New York itu seneng banget ngelihat langit begitu hitam malam dan bintang-bintang begitu jernih gitu. Biasanya ngelihat gedung-gedung. Biasanya ngelihat terang artifisial lampu kan kalau malam gitu. Ini benar-benar ngelihat itu. Terus mereka lagi asik lah, lagi duduk bakar ikan di tengah-tengah tenda gitu. Indian chief ini bilang begini, coba lu dengerin. Di balik batu itu tuh ada jangkrik. Terus di balik daun situ tuh itu ada serangga, ada belalang, ada mantis gitu. Dia buka, bener ada. Bener ada. Padahal sebelumnya nggak notice nggak perhatiin. Si banker itu nggak ada, tapi si Indian chief itu dia dengar. Di balik ini ada itu. Si banker itu ngelihat gini, wow, you are so amazing katanya. Lu pasti punya kemampuan yang luar biasa. Kok lu bisa tahu gitu di situ ada di situ? Dia bilang, well katanya sebetulnya gua nggak hebat-hebat banget. Semua orang di suku saya bisa kayak gitu. Karena kita udah biasa terlatih. Masa sih katanya gitu ya. Gua nggak percaya. Coba deh kalau lu sering-sering datang ke sini pasti bisa gitu ya. Wah, akhirnya dia besok harus pulang, jabat tangan, thank you. Dia bilang gini, kalau lu satu kali ya sampai di New York City, lu jangan tinggal di mana-mana, oke? You call me, stay in my house, oke? Aku yang balas hospitality ini. Oke, dalam berapa tahun kemudian datang si Indian chief itu, dia telepon temannya. Oke, dia jemput.
Dan ya New York City dia kasih lihat apa? Central Park. Mungkin banyak yang tahu ya Central Park itu taman besar sekali kayak hutan di tengah-tengah New York City, hutan buatan gitu. Pas mereka lagi jalan di Central Park, Indian Chief ini, dia bilang sama temennya, lu ingat gak kemarin, waktu terakhir kita ketemu, kita ngomong soal mendengarkan suara ini. Ini sekarang gua ambil contoh ya, dia ambil duit nih, recehan nih, uang-uang receh nih, dime and quarter, dia lempar ke atas, jatuh itu uang, plang, kayak begitu. Dan semua orang di sekitar mereka nengok ke belakang dan melihat, ada orang mana yang bego, yang buang duit receh itu, banyak itu. Terus si banker itu melihat, dia bilang, what's the moral of the story? Dia bilang, apa masalahnya? Dia bilang gini, lu lihat, ini Central Park, ribut, ada suara bus, ada suara tram, ada suara orang ngomong, ada suara macam-macam. Begitu kedengar duit, kacing jatuh, orang-orang langsung balik, langsung pada nengok. Kenapa? Karena you New Yorkers, lu sudah melatih diri lu dari kecil untuk dengar suara duit. Sehingga pada waktu duit jatuh di tengah-tengah keributan ini, lu bisa dengar. Kita, suku Su, udah ngelatih diri kita untuk ngedengerin yang kayak itu alam itu tadi. Sehingga di tengah-tengah keheningan kita bisa dengar dia. Saya rasa itu ilustrasi yang baik tentang orang yang berkata, gua nggak bisa dengar suara Tuhan. Iya. Ya, jadi intinya kalau kita, pada waktu kita berhasil melatih mencari suara Tuhan itu di tengah keributan suara yang ada di sekitar, begitu kita tahu suaranya, selamanya kita akan kenal suara Bapa kita di surga. Gitu kan? Kita mulai melatih dengan membaca firman, menghafalkan firman. Semakin hafal kayak begitu, Tuhan ngomong iya. Gitu. Jadi 3 hal ini bergabung terus, kolektif, subjektif. Tapi bisa dong orang misalnya dengar suara Tuhan, tapi jarang baca Alkitab. Nah kalau kayak gitu diragukan suara yang dia dengar dari mana. Dan dia juga nggak bisa tahu mana yang benar, mana yang enggak. Kalau orang itu nggak bisa dia bilang yakin bahwa Tuhan bicara, tapi dia jarang baca Alkitab. Dipertanyakan suaranya. Iya, jadi kita bilang Tuhan suruh saya untuk rampok uang dari bank itu. Nggak mungkin ya, karena Alkitab nggak seperti itu. Tuhan suruh saya ceraikan istri saya. Jadi pada akhirnya semua suara yang kita dengar kalau nggak sama dengan Alkitab itu tanda tanya. Iya. Sedikit aja di sini. Tidak sama dalam Alkitab ya, bukan tidak ada dalam Alkitab. Ada banyak hal tidak ada dalam Alkitab. Artinya kurang lebih sama. Prinsipnya harus sama gitu ya. Jadi mau nggak mau, kalau kita bicara dengar suara Tuhan, Alkitab itu adalah syarat pertama yang harus kita baca. Suka nggak suka. Iya. Itu yang pertama untuk kita melatih kepekaan kita, antena kita terhadap suara Tuhan. Nah, memang pertama kali gini, ada orang yang seperti belum cari Tuhan, Tuhan bicara pertama kali kepada dia. Itu ada beberapa pengalaman. Rasul Paulus, tapi kita nggak bisa menggantungkan itu terus-menerus. Lama-lama Rasul Paulus pun harus belajar untuk membangun kepekaan dia. Iya. Gitu. Nah, tapi kalau kita manusia, kita kan ada suara hati, ada hati nurani, ada macam-macam. Bisa nggak sih kasih tahu kita semua bedanya apa? Nah, seperti ini tadi, kita pakai jurus ini tadi ya. Kita ambil yang objektifnya dulu. Ibrani 4 ayat 12 bilang begitu. Sebab firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua, lebih bisa membedakan mana pertimbangan dan suara hati kita. Jadi pertama kali kita baca dan renungkan, lama-lama kita bisa sadar, ini lu yang ngomong, apa Tuhan yang ngomong nih. Ketika kita makin hari makin mengizinkan firman Tuhan membersihkan pemikiran kita, lama-lama ini makin jelas gitu. Nah, diasah lewat baca firman tiap hari. Terus kita counsel kepada teman-teman yang lebih dewasa rohani, yang bagian kolektifnya ini nih. Ya, kita lihat baik orangnya masih hidup, kita bisa tanya, atau kita lihat dari buku-buku sejarah mengenai itu. Dan yang dari situ suara yang subjektif, ini artinya gini, dari 3 ini, kalau 2 ini udah sepakat, yang ini jadi lebih gampang. Gitu. Yang mana? Yang 2 yang sepakat, objektif sama yang kolektifnya sepakat, yang subjektifnya jadi lebih gampang, lebih jelas. Karena kita akan punya patokan dari apa yang kita baca dan dari pengalaman orang-orang. Jadi artinya gini, ada banyak hal yang tidak ada di dalam Alkitab, tapi paling tidak prinsipnya. Gitu. Boleh nggak saya beli handphone? Alkitab nggak akan ada bilang kamu nggak boleh beli handphone. Tapi ada prinsipnya kan, beli untuk penggunaan bukan untuk gaya, beli untuk apa gitu, itu kan kita bisa tahu gitu. Jadi prinsipnya gitu. Sama juga seperti jodoh. Tuhan nggak akan pernah bilang dari firman-Mu, jodohmu sirimi. Tapi kan kita ada prinsipnya. Nomor 1, pernikahan ialah memuliakan Tuhan.
Ya kan suami Seiman, istri sejalan, dan satu arah, dari situ, seimbang, ya. begitu ya. Nah, begitu objektifnya kita dapat, kolektifnya kita dapat, tanya kepada kiri kanan nasihat orang itu, maka yang subjektif akan jadi jauh lebih jelas dibandingkan dengan kalau nggak ada ini. Tapi kan banyak yang ngomong begini, di gereja-gereja diajarin, salah satu ciri itu kalau suara Tuhan adalah, begitu ada sesuatu yang ditaruh di kita, kalau kita tidak melakukan, kita tuh jadi nggak tenang. Kita hilang damai sejahtera. Kita deg-degan. Itu bisa jadi patokan utama nggak? Utama tidak. Nggak bisa? Ya, karena banyak hal juga seperti itu. Orang yang kecanduan judi, ketika dia dilarang judi, dia jadi restless, dia jadi itu bisa, yang kita sebut namanya divine restlessness. Satu keresahan ilahi kalau kita tidak melakukan sesuatu. Betul, tapi itu bukan satu-satunya. Bukan yang nomor satu paling. Bukan yang nomor satu. Ya, dan juga bukan satu-satunya. Begitu gitu. ya. Tapi bisa ya Tuhan taruh di kita untuk lakukan sesuatu. Kalau kita nggak ikut, kita kayak nggak tenang. Sesuatu yang nggak tenang ya. Nah tapi hati nurani atau kadang-kadang orang bilang feeling gitu orang biasa. Kan ada orang-orang yang bilang si A tuh feelingnya kuat loh. Kalau begitu dia muncul itu pasti benar. Itu Tuhanmu. Begini, manusia saya ngelihatnya secara umum dulu ya, manusia diciptakan untuk berhubungan dengan Allah. Itu sesuatu yang binatang nggak punya. Iya. Gitu termasuk indera keenam, orang bilang begitu-begitu ya. Six sense. Tergantung dia sekarang melatihnya peka ke siaran mana. Sumbernya kepada siapa. Iya. Itu yang saya sebagai teolog ya agak ngelihat bedanya antara teolog barat sama teolog timur, salah satu di sini nih. Teolog barat mungkin jarang ngelihat manifestasi, atau dulu pernah tapi sekarang udah jarang. Jarang ngelihat manifestasi supernatural yang berasal dari kuasa-kuasa kegelapan. Kita yang di timur sering. Iya, kayak gitu. kerasukan setan, orang kesurupan, macam-macam. Negara barat jarang ya? Jarang. So, jadi ketika mereka bicara mengenai doktrin roh manusia mati dalam dosa, maka mereka bilang gini, manusia mati dalam dosa, rohnya mati, artinya putus hubungan dengan Allah, dia nggak bisa merasakan hal-hal yang rohani. Nah, kita yang di timur bilangnya agak manusia mati dalam dosa tidak bisa merasakan hal-hal yang rohani. Iya. Jadi artinya mereka jadi manusia yang sekuler saja. Manusia yang biasa, hidup dari... Kalau kita di Indonesia kita kan nggak begitu ya? Kita yang di timur bilang begini, manusia jatuh dalam dosa, dia terputus hubungannya dengan Allah, rohnya nggak bisa merasakan kehadiran Allah, tapi bisa merasakan kehadiran roh-roh lain. Gitu. Jadi kita bilang bahasa sederhananya, orang di sini bisa kesetanan, nggak bisa ketuhanan. Iya betul, nggak ada ketuhanan. Nggak bisa dirasuk Tuhan, tapi bisa dirasuk setan. So, jadi kita mesti hati-hati kepada orang-orang yang ngomong seperti ini, oh saya peka apa yang saya lihat itu sumbernya dari mana. Sekali lagi saya bilang, kalau nggak ada ini dikonfirmasi dengan firman Tuhan, dan nggak dikonfirmasi dengan kesaksian. Misalnya saya lihat gini nih ya, saya lihat Petrus, kayaknya lu bakal cerai deh sama istrimu. Saya bilang, gua mau peka apapun. Saya bilang, either it comes from the wrong spirit, itu datang dari roh yang salah, atau orang ini gila. Iya, karena Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Dan gitu. orang-orang pendahulu kita juga nggak pernah mengajarkan itu. Jika orang bilang begitu, jelas. Kita udah bisa tahu, nggak usah pikir macam-macam. Aku tolak dalam nama Yesus. Salah itu pasti. Tapi kalau bicara soal kesalahan-kesalahan yang sering orang lakukan, itu kan banyak ya, mereka tuh pengen coba cari ikut gayanya orang. Misalnya dia lihat, anggaplah Benny Hinn. Udah Benny Hinn berdoa 3 jam sehari. Jam 4 pagi sambil berlutut. Orang ikut nih. Jam 4 pagi bangun berlutut doa 3 jam seperti Benny Hinn. Nggak mungkin bisa dapatkan seperti yang Benny Hinn lakukan walaupun melakukan cara yang sama. Karena pada dasarnya Tuhan bicara beda-beda. Betul kan ya? Nah, ada kala di mana Tuhan bicara secara audible. Tapi Tuhan bisa juga bicara waktu kita lagi baca Alkitab, hikmat itu turun. Cuma mungkin orang nggak menganggap bahwa itu Tuhan bicara. Ya, itu tadi. Karena mereka tidak menganggap itu merupakan tuntunan Tuhan. Ini cuma perasaan saya. Nah, makanya saya bilang ini tadi. Kalau dia cuma hanya ngikutin Benny Hinn, ini hanya di sini doang, hanya kolektif doang. Semua begini orang lain. Dianya sendiri nggak mendengarkan. Firman Tuhan bilang, dombaku mendengarkan suaraku, bukan suara Benny Hinn. So, di situ dia mesti ada satu tempat di mana saya juga kadang-kadang ya, kayak kemarin malam, saya kok susah tidur gitu. Saya mulai mikir, tiap kali kenapa saya susah tidur itu karena kebanyakan film yang main di dalam otak saya ini. Ini filmnya lagi jalan nih, saya lagi mikirin apa, termasuk saya mikirin,
ini besok pagi ini Kita mau bisa ngomong ngomongin apa apa gitu. Nah, kita harus belajar untuk buang itu semua gitu. Untuk menciptakan satu ketenangan. space di dalam otak kita untuk Tuhan berbicara gitu. Iya. Heeh. Jadi kesalahannya Kita pegang adalah ya. mungkin terlalu banyak orang pada waktu mendefinisikan suara Tuhan itu adalah mereka pegang yang kolektif tadi. Iya. Contohnya orang lain. Heeh. Atau mereka mulai definisinya bahwa suara Tuhan itu hanya yang audible saja yang didengar di sini. Iya. Tanpa mereka menyadari bahwa dorongan dalam hati atau sesuatu yang menjadi tiba-tiba keyakinan. Seperti yang tadi Petrus bilang, oh saya mesti melakukan ini. Itu bisa jadi bentuk suara Tuhan juga. Iya. Sangat besar kemungkinan Sangat itu suara dan Tuhan. itu mungkin jauh lebih besar daripada suara audible. Iya. Gitu. Pada waktu itu muncul di dalam atau ada yang muncul pada waktu kita baca Alkitab, kita baca buku. Nah, selama kita itu merapat kepada Tuhan, Iya. kemungkinan besar itu suara Iya. Tuhan bicara. Iya. Iya. Cuma Iya. caranya tidak wow seperti yang Iya. kita mau aja. Iya. Iya. Tidak spektakuler. Tidak Iya. spektakuler. Iya. Tapi kalau orang-orang di perjanjian lama di dalam Alkitab kan beda ya. Kayaknya kan Tuhan ngomong audible tuh. Kepada Musa, kepada Abraham, kepada Yeremia. Oke. Nah, kenapa sekarang nggak banyak Tuhan bicara audible seperti di perjanjian lama? Kita harus sadar bahwa Alkitab kan sama seperti kamera film juga. Dia hanya mengambil highlights-nya. Jadi Abraham hidup berapa lama tuh? Dari ketika dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim, kemudian keluar dari Haran sampai dia mati, gitu ya. Tuhan kan paling bicara sama audible kepada dia hanya 5 atau 6 kali gitu. Sisanya kita nggak tahu. Sisanya kita nggak tahu. Karena nggak ditulis. Nggak ditulis gitu. Jadi ada di dalam kehidupan kita ada beberapa yang kita sebut peak experience yang Iya, Tuhan iya. benar-benar bisa. The rest of the time, Iya, ya seperti kita bangun pagi-pagi dan kita ambil waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, Rasul Paulus juga gitu kan, nggak tiap kali dia dengar suara Tuhan secara audible. Betul, betul. Jadi yang kita baca itu mungkin yang di highlight, yang Iya, ada suara yang hanya langsung, di-highlight, pengalaman iya, yang benar-benar iya. beda. Sisanya kita nggak pernah tahu. Iya. Tapi punya nggak sih ciri-ciri yang paling gampang buat jadi guidance kita semua yang nonton di sini? Oh ini Tuhannya begini. Kurang lebih aja, yang simple-simple, yang gampang-gampang gitu. Oke. Nomor satu nih ya, yang dari pengalaman saya yang saya lihat ya. Nomor satu, sesuatu yang dari firman Tuhan itu udah langsung, misalnya gini. Contoh ya, tentang kehidupan saya, doa pujian penyembahan. Ketika saya ditugaskan oleh Pak Niko untuk membahas teologi RTOD itu ya. Teologi apa? RTOD, Restoration of the Tabernacle of David. Saya dan tim teologi gitu ya. Itu sambil saya belajar itu saya lihat ini. Yang bagian objektifnya tadi belajar kata-kata Yunani, kata-kata Ibrani, lihat sejarah gereja, tapi Roh Kudus ngomong juga sama saya. Iya ya, lu tahu banyak tapi lu sendiri rada males ya. Lu sendiri jarang praktekan itu gitu. Di situ saya ngerasa terpukul gitu. Jadi sekarang saya yang subjektif itu ya. Yang subjektifnya kurang. Jadi sekarang saya bertekad kalau saya ada di menara doa atau kalau saya lagi memuji dan menyembah Tuhan, saya seriusin di situ. Meskipun lagunya mungkin saya nggak suka atau gimana, saya seriusin di situ. Itu sebagai contoh gitu. Supaya bisa seimbang. Supaya seimbang itu. Nah, misalnya ada beberapa hal yang Tuhan tekankan dari firman Tuhan yang kita belum lakukan, itu pasti dari Tuhan. Yang tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul ayat kalimat, kebenaran, prinsip ya. gitu. Kata-kata orang. Yang kedua, segala sesuatu yang kayaknya menyakitkan bagi daging itu kemungkinan besar dari Tuhan. Oh iya, benar, itu setuju dong. Yang kayaknya agak nggak enak gitu, kita lagi lewat sama orang, lewat, tiba-tiba Tuhan bilang, lu masih nggak ada gopeceng lu. Kayaknya lu kasih dia. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh, dari pengalaman saya pribadi tuh. Itu biasanya kita tolak tuh ya. Yang biasanya kita dalam tolak, nama dalam siapa, susah bohong itu. Nah itu, tapi itu sesuatu yang menyakitkan daging itu kadang-kadang dari Tuhan. Yang kedua, itu yang kedua. Yang ketiga ialah sesuatu yang nggak bisa hilang-hilang. Kadang-kadang kalau kita cuma sekali, oh mungkin ya kali itu doang lagi mikir. Tapi kalau datang berkali-kali itu sampai 3-4 bulan, 3-4 bulan nggak bisa hilang-hilang dari sesuatu itu boleh yakin itu sesuatu yang Tuhan lagi bicara sama kita. So jadi itu hal-hal yang simple tips kita bilang ya. Simple tips dari mana kita bisa tahu. Walaupun tanda-tanda itu juga iblis bisa kasih, tapi dasar adalah kita itu sumbernya kemana, condongnya ke siapa. Firman Tuhan yang objektif ini yang kita jadi pegangan. Salah waktu kita sampaikan sesuatu kepada orang, salah nggak ada masalah ya. Iya, kalau salah makanya kita try and error. Lama-lama kita jadi tajam, jadi pintar, jadi mahir di sana. Seperti setir mobil, seperti naik motor, naik sepeda, kan nggak ada itunya. Kita cuma tahu guideline-nya, tapi kita harus coba. Makanya kita menempatkan diri. Kalau baru belajar sepeda, jangan di jalan tol sama truk.
pada waktu kita baru belajar dengar suara Tuhan, jangan bilang, oh demikianlah firman Tuhan, sampaikan jangan kayak gitu. Tahu bawa diri lah. Ya, mesti ingat juga ada begitu banyak penghakiman dari orang-orang di luar sana. Betul, yang secara kolektif. Yang waktu kita lagi belajar menyampaikan pesan, kita lagi try and error, jatuh bangun, begitu salah, dihakimi. Betul. Masuk sosmed deh. Betul. Hancur masa depan. Betul. Ya, seperti ada istilah di dunia persilatan, san wayo san, ren wayo ren. Di atas gunung masih ada gunung, di atas orang jago masih ada orang jago lagi. So, itu yang kita harus ngerti. Visi juga sama ya? Demikian pula dengan visi. Visi Tuhan taruh untuk kita mengerjakan kehendaknya. Tapi yang sering jadi masalah di dalam gereja atau dalam pelayanan adalah orang itu kan tidak bisa membedakan antara visi yang Tuhan taruh buat dia sendiri dengan visi tempat dia melayani. Visi gereja, visi yang lebih besar. Saya rasa seperti ini, tadi sama seperti kayak nubuatan juga. Iya betul. Kalau saya masih orang baru belajar, saya nggak bisa bilang, oh saya dapat sesuatu untuk Indonesia, enggak. Jadi begini, ada levelnya. Ada levelnya. Petrus as a pastor harus ada visi buat gereja, dan itu visi kolektif yang yang harus Petrus sendiri taat dan jemaat taat. Kalau nggak cocok pindah lah. Tapi kan tidak hanya di situ. Ada visi untuk masing-masing orang individual ini di dalam kehidupan mereka secara bisnis, secara keluarga, gitu. Nah, kita harus belajar menempatkan mana visinya. Ini bahkan pelajaran yang menurut saya orang sekuler di dunia sudah tahu. Dibilang orang yang paling berbahagia ialah apa? Ketika visi kolektif sama visi pribadi jalan sama-sama. Ketika visi di mana perusahaan kamu kerja dengan visi untuk kamu pribadi, pengembangan diri, jalan sama-sama, wah itu paling bagus kan? Tapi jarang kayak gitu bisa dong. Iya jarang, tapi ada. Di Indonesia mungkin jarang, tapi kalau saya lihat ya, ini kadang-kadang namanya kedewasaan berorganisasi. Kadang-kadang kalau di luar negeri kan kita lihat perusahaan yang udah 200 tahun, 300 tahun. Kita lihat namanya Johnson and Johnson, itu kan partnership. Buyers and apa, itu kan partnership. Sebutin ya nama perusahaan-perusahaan yang besar, Procter and Gamble. Nah ini adalah partnership kan, ketika dua ini visinya sama nih, oke kita jalan sama-sama. Nah itu visi perusahaan. Nah kalau dunia sekuler aja ngerti kayak gitu, saya rasa anak-anak Tuhan juga ngerti lah. Ada visi yang Tuhan berikan sebagai korporat ya, sebagai tubuh Kristus buat jemaat ini. Tapi di dalam situ kan ada Tuhan bicara kepada kita pribadi. Nah bagaimana cara membedakannya? Karena ada begitu banyak orang keluar di dalam pelayanan, ya tentunya yang strata yang dibawa ini pada waktu dia punya visi, dia coba ajarkan ke teman-temannya, ke gerejanya, dan gembala melihat bahwa loh kok ini beda visinya. Akhirnya diajak ngomong baik-baik. Masalahnya nggak sedikit setelah diajak ngomong, orang ini bilang, saya dibatasi pelayanan saya tidak diakomodir. Padahal ini visi dari Tuhan. Sayang kan kalau kayak begitu. Kalau kita bicara begitu ya, itu satu kenyataan yang dari zaman perjanjian baru juga ada. Udah terjadi dari zaman dulu. Paulus sama Barnabas saja pernah pecah kongsi. Betul. Kalau memang kayak begitu ya, lakukanlah secara tanda kutip. Anak-anak Tuhan secara gentleman, pastor saya rasa kita agak berbeda nih. Kalau pastor izinkan dengan restu pastor, saya keluar, tapi kita nggak saling menjelekkan. Nah, kita memang kayak gitu. Ya sudah, I need your blessing, doakan saja. Saya kenal secara pribadi Ibu Suzette Hetting ya. Ibu Suzette Hetting kan dulunya kan pendoa syafaat dari Reinhard Bonnke. Betul. Di organisasinya CFAN. Tapi Suzette Hetting makin lama makin ada beban pribadi ke Indonesia, sehingga dia nggak bisa ngikuti Reinhard Bonnke 100%. Ada tiba waktunya di mana dia minta restu sama Reinhard dan saya pernah tahu ceritanya itu. Pastor, saya ngerasa gini. Nah, Pastor Reinhard Bonnke berkati dia, memang. Tapi masih temenan gitu. Ada beberapa kali si EFN adakan KKR, dia butuh Suzette, atur waktunya kalau pas lagi bisa. Saya rasa tubuh Kristus perlu kedewasaan seperti itu ya. Tapi ciri-ciri yang kita perlu tahu ya, apa sih supaya oh ini buat saya pribadi nih. Oh ini buat yang lebih besar. Alright. Mari kita ambil contoh dari Alkitab, yaitu ketika Paulus dan Barnabas pecah kongsi. Kan gara-gara satu orang, yaitu Yohanes Markus, yang masih merupakan keponakan dari Barnabas ini. Habis perjalanan misi pertama, di tengah jalan kan dia kepingin pulang loh. Jadi di mata Paulus, Yohanes Markus sudah merah rapotnya. Begitu mau perjalanan misi yang kedua,
Nggak diajak. Nggak diajak. Ya, wah, akhirnya pecah kongsi. Betul. Sekarang kita lihat mana yang benar dua-duanya. Di satu pihak Paulus ada benarnya juga. Paulus ada benarnya juga. Artinya kita melayani harus serius dong. Wah, ini dianggap kurang itu. Iya. Tetapi si Barnabas ngelihat dari angle yang lain. Ya maklum lah. Namanya dia juga baru Iya. muda. Nah, kalau saya ngelihat posisinya Barnabas agak lebih rentan. Kenapa? Karena dia masih saudara. Iya. Ini masih ponakan, kan dianggap nanti Udah kecampur. kecampur Iya. ini KKN kayak gini. Iya. Akhirnya kita ngelihat begini, dua-dua dipakai Tuhan. Paulus dipakai Tuhan, habis saya lupa itu kita rasul berapa ya waktu pecah kongsi ya. Barnabas hilang nih. Iya. Diganti sama Silas kan? Iya. Diganti sama Silas. Gitu. Nah, apa berarti Barnabas nggak dipakai Tuhan? Nggak juga sih. Tetap dipakai Tuhan, cuma nggak kelihatan dari kamera itu. Dan yang kita lihat ternyata Yohanes Markus bisa berubah. Dan kalau nggak ada Yohanes Markus, kita nggak ada kitab Markus. Betul. So, dan akhirnya di akhir kehidupannya, Paulus juga sadar. Paulus hampir kebanyakan benar semua, tapi kali itu juga sadar. Iya ya, kalau lu datang ajak Yohanes Markus, dia berguna bagiku. So, jadi dia ngerasa mungkin kali itu Paulus agak terlalu keras di situ. So, jadi pelajarannya gimana? Kalau ditanya mana yang benar, mana yang enggak, itu urusan tiap orang di hadapan Tuhan. Tapi caranya, ketika orang ini misalnya, contoh ya, ada seseorang yang melayani di bawah seorang pastor, dia maju, dia bilang nggak bisa. Ketika dia bilang, mungkin belum sekarang ya nak, belum sekarang ya bro, belum sekarang ya D. Iya. Tapi dia ngotot, wah saya minta sekarang ya. Ini Saya yakin itu Tuhan saya bicara. yakin, Ya. nah, ini Di ladang kemungkinan pelayanan saya. kita nggak bisa tahu mana yang benar. Tapi dari sikapnya seperti itu, saya agak yakin bahwa something wrong dengan orang yang seperti ini. Coba kalau dia sabar dikit. Coba kalau dia tahan dikit. Blessing itu dia terima. Blessing itu dia dari terima, bapaknya. dua-duanya seperti itu. Iya. So, Itu jadi ego bermain besar. benar di sini, jadi kurang bisa kita ngelihat dari segi siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi siapa yang merespon benar, siapa yang merespon salah. Iya. Nah, sebaliknya ya, kita ambil contoh ya. Pemimpin ini, yang bawahan ini, wah dia gini, ini yang insecure melulu. Iya. Ini yang merasa, wah lu kamu nggak tahu diri, saya ngangkat kamu gitu. Nah, kalau Dan ini banyak yang pemimpin yang insecure banyak. insecure melulu, akhirnya kita bisa tahu dari respon ini kayaknya yang mana nih yang menunjukkan sikap kekristen, sikap Kristiani, sikap Kristus. So jadi kadang-kadang bisa di sini yang salah, kadang-kadang juga bisa di sini yang salah. Jadi saya rasa Tuhan tuh bukan lebih berbicara mengenai visi mana yang benar, tapi gimana respon orang-orang itu, kedewasaan kita akan menentukan. Iya, menentukan. Iya. Betul. Dan sayang banget ya, banyak gereja pecah, orang-orang internal cuma karena ini. Iya. Yang satu ngerasa Tuhan suruh dia pelayanan A, yang lain B, yang ketiga C, dan itu berbeda dengan gembalanya, akhirnya pecahnya nggak baik-baik. Iya. Kalau aja mereka bisa pisah baik-baik, saling menghormati, respect. Bisa jadi satu simbiosis mutualisme. Iya. Dan itu yang saya kadang-kadang melihat kita di Indonesia ya, kadang-kadang kedewasaan berorganisasi itu kalah sama dunia sekuler di barat. Iya, Saya betul. kadang-kadang melihat perusahaan di Amerika atau di Inggris yang sudah 300-400 tahun dan mereka bisa jaga partnership itu. Johnson & Johnson, lihat dari namanya aja itu. Iya. Ya kan, Beda nggak ada masalah. beda nggak ada masalah. Kita Kalau jalan terus gitu. jalan sama-sama, kalau udah waktunya Anda dewasa, terus Anda mau buyback company, silakan. Nah, kita bisa kerjasama di market. Iya. Kalau kita di sini, Kita di keras sini dikit, ribut di luar. saya rasa itu lebih berbicara mengenai ketidakdewasaan orangnya. Personal masing-masing. Betul, bukan bicara soal prinsip. Ya. Karena kalau Tuhan kasih visi, gambar ke depan itu nggak ada yang jelek. Betul, nggak ada Tapi itu yang bisa jelek. rusak di tangan kita sendiri. Iya. Waktu kita berontak, waktu Iya. kita meresponnya juga Iya. bagus. Oke.